Jangan lupa subscribe YouTube channel Harian Rakyat dan nyalakan notifikasinya. Ketua Kormi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Yeni Elita dan jajaran pengurus, berkomitmen mengenalkan cabang induk organisasi olahraga atau Inorga Rekreasi di Kormi. Selain itu, menggali, melestarikan dan mengembangkan olahraga tradisional yang berbasis nilai-nilai budaya Nusantara, kepada segenap lapisan masyarakat di daerah setempat. Yeni Elita mengatakan, bahwa anak zaman sekarang, cenderung lebih memilih bermain gadget ketimbang olahraga tradisional berbasis rekreasi, seperti yang pernah dilakukan generasi zaman dulu. Ia pun bersyukur, bahwa sampai saat ini sudah ada sebanyak 37 cabang Inorga, yang tergabung dengan Kormi Oku. Dan insya Allah, lanjut Yeni, siap untuk mengikuti dan bertarung pada Festival Olahraga Rekreasi Nasional ke-6 di Palembang, pada bulan Juli 2022 mendatang. Sebetulnya hal-hal yang seperti ini, saya berharap bisa kembali ke masyarakat dan lebih luas ditanamkan pada anak-anak. Ini loh sebenarnya budaya kita. Karena saya melihat saat ini, anak-anak lebih cenderung bermain gadget dibanding permainan tradisional. Kembali kepada tujuan Kormi adalah melestarikan dan mengembangkan olahraga nasional yang berbasis budaya Nusantara, termasuk dalam situ tadi. Jadi bagaimana budaya ini akan kita lestarikan, bukan hanya di tangan saya sebagai ketua tadi yang telah dilantik oleh Ibu Kormi Provinsi, tapi di tangan kakak-kakak pengurus kalian. Saya berharap bisa bergerak, bisa mengemas berbagai event kegiatan permainan-permainan tradisional itu akhirnya disukai kembali oleh anak-anak. Kalau kita dulu pernah memainkannya, saat ini anak-anak kita pun harus kita coba kembali mengingatkan. Jangan sampai mereka itu tidak tahu dengan asal-usul permainan tradisional yang ada di Indonesia. Saya rasa semua daerah, provinsi pun sama permainannya, hanya saja mungkin namanya yang berubah. Alhamdulillah pada saat ini dari 45 cabang Inorga sudah 37 ternyata yang sudah masuk ke dalam tepuk tangan dulu ya, 37 Inorga yang sudah masuk bergabung ke dalam Kormi, yang sudah legal, yang sudah terdaftar, dan insya Allah 37 ini jika memungkinkan nantinya ataupun lebih nanti siap akan berjuang untuk di Fornas di bulan Juli. Tepuk tangan kembali. Senada dikatakan Hajah Samantha Tiffany, selaku Ketua Kormi Provinsi Sumsel, di momen yang sama. Menurutnya, anak-anak zaman sekarang kebanyakan hanya mengerti permainan digital. Jarang dari mereka, terlihat bermain gerobak sodor, enggrang atau permainan tradisional lainnya. Bahkan ironisnya, ada orang tua yang justru takut anaknya bermain kotor. Lebih lanjut dikatakan Sasha, bahwa sesungguhnya Kormi ini telah berdiri sejak tahun 2015 lalu. Namun, waktu itu masih bernama Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau FORMI. Keberadaan Kormi sendiri menurutnya adalah mitra strategis pemerintah dalam membangun Indonesia bugar. Tentunya peranan pemerintah dalam hal ini, Dispora sangat dibutuhkan dalam pengembangan olahraga rekreasi ini. Atau bermain lompat karet, bahkan ada orang tua yang takut anaknya menjadi kotor untuk bermain di luar. Ini merupakan tugas Kormi untuk memasyarakatkan kembali olahraga tradisional dan rekreasi masyarakat.
Saya juga berharap nantinya di setiap kabupaten itu bisa mengangkat salah satu olahraga budaya yang bisa diangkat ke tingkat nasional. Sebagai Ketua Kormi, izinkan saya memberikan sedikit informasi bahwa Sumatera Selatan terpilih menjadi tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia pada bulan Juli 2022 yang akan datang. Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia ini setara dengan PON di KONI. Jadi Bapak Gubernur meminta khusus kepada saya untuk menjadikan Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia di Sumatera Selatan ini sebagai event yang paling terbaik dari sebelumnya penyelenggaraan di provinsi yang lain. Untuk itu, tugas berat juga untuk saya sendiri, namun saya tidak bisa sendiri. Karena Kormi milik bersama, saya memohon dukungan dari pemerintah Kabupaten Oku, dari Kormi Oku, dari masyarakat Kabupaten Oku juga untuk bersama-sama mensukseskan penyelenggaraan ini. Selain itu juga saya juga memberikan informasi bahwa Bapak Gubernur meminta langsung kepada Bapak Presiden untuk membuka langsung acara Fornas ini, karena sebelumnya provinsi lain itu di Menpora yang buka. Jadi khusus untuk Sumsel, Bapak Gubernur meminta langsung untuk dibuka oleh Bapak Presiden. Sementara itu, PLH Bupati Haji Edward Chandra mendukung upaya menggalakkan olahraga rekreasi berbasis budaya. Apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini, agar kita tetap bugar. Menurut Edward, potensi cabang Inorga di Oku juga banyak. Bahkan Oku ini punya potensi objek wisata yang bisa dikembangkan, dalam upaya mendukung pengembangan olahraga petualangan. Ia pun mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus Kormi Kabupaten Oku. Lebih-lebih, ia melihat unsur dalam struktur kepengurusan cukup lengkap. Mulai dari pejabat struktural, politisi hingga unsur media dan lain sebagainya. Memang kita saat ini terus digalakkan olahraga ini, apalagi kita di tengah-tengah COVID saat ini. Tentu kita perlu bugar. Sering kita mendengarkan informasi COVID misalnya, ini perlu diimbangi dengan kebugaran, imun yang kuat. Nah ini tentu didapat dari salah satunya olahraga, terlebih olahraga yang gembira. Saya kira tadi lihat semua nggak ada yang tegang-tegang, semuanya gembira. Maka cocok sekali nih yel-yel dari Kormi ini. Potensi ini juga di Oku juga banyak. Tadi Bu Yeni sudah sampaikan, Oku ini punya potensi wisata, objek-objek wisatanya, wisata alam terutama yang banyak yang bisa dikembangkan, yang menjadi salah satu alternatif untuk mengembangkan, karena termasuk juga untuk pengembangan olahraga petualangannya dari banyak potensinya yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Muhammad Wiwin dan juru kamera harian rakyat Muhammad Taufik melaporkan.